Halo, selamat datang di kelas Hybrid Unai. Oke, sebelum kita masuk, pastikan kita sudah menjaga protokol kesehatan. Kita akan melihat implementasi dari kelas Hybrid Unai. Ayo, ikut saya. Inilah kelas Hybrid Unai. Kelas ini sudah disetting untuk kapasitas 25 peserta kelas dari 50 peserta kelas sesuai dengan peraturan pemerintah untuk masa PPKM dan masa pandemi ini. Inilah perlengkapan yang kita siapkan. Sekarang pertanyaannya, apa saja yang diperlukan untuk kelas hybrid? Sekarang kita akan lihat alat-alat yang ada di kelas hybrid. Kita lihat satu persatu. Sesuai dengan konsep kelas hybrid, maka yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus mempunyai koneksi internet yang stabil. Jadi ruangan kelas ini sudah dilengkapi dengan koneksi melalui kabel untuk dosen, dan kedua adalah koneksi melalui WiFi untuk para mahasiswa yang mengikuti kuliah di dalam ruang kelas. Yang kedua yang harus kita siapkan untuk kelas hybrid adalah smartboard interaktif. Jadi smartboard interaktif ini dia bukan saja sekedar smartboard, nanti kita akan lihat penggunaannya, tapi di dalamnya sudah terdapat mini PC yang bisa menjadi komputer untuk pengajar atau dosen yang akan mengajar di kelas hybrid ini. Yang ketiga kita harus mempersiapkan video system dan audio system. Jadi fungsi video dan audio system itu adalah untuk mendengarkan suara dari peserta yang online, dan video memancarkan video kita untuk dilihat oleh peserta yang online. Yang keempat kita harus menyiapkan extended display seperti ini. Tujuan extended display ini adalah nanti digunakan dosen untuk melihat peserta kelas yang mengikuti kelas atau perkuliahan secara online. Jadi nanti akan diperlihatkan di extended display, sehingga dosen tetap bisa memantau peserta kelas yang mengikuti secara online. Yang kelima adalah lighting. Kita perlu lighting supaya pencahayaan dosen atau pengajar di depan kelas dapat dilihat secara jelas oleh peserta yang mengikuti perkuliahan secara online. Jadi lighting ini membantu video untuk menangkap gambar pengajar atau dosen secara jelas di layar komputer. Itulah alat-alat yang kita gunakan untuk membuat atau mengimplementasikan kelas hybrid di Universitas Advent Indonesia. Sekarang kita akan lihat bagaimana hybrid class dengan hybrid learning yang sudah diimplementasikan oleh Universitas Advent Indonesia. Let's go! Di sini sudah ada smartboard. Smartboard ini fungsinya bisa sebagai papan tulis untuk menulis seandainya dosen akan menuliskan suatu penjelasan. Kita akan lihat bagaimana smartboard ini berfungsi. Smartboard ini sama seperti whiteboard biasa. Dosen bisa menulis apa yang ingin dijelaskan seperti pada whiteboard pada umumnya. Kita tinggal memilih warna apa yang kita akan gunakan. Di sini saya menggunakan hitam dan kemudian saya akan menulis. Maka ini pun akan bisa dilihat oleh peserta kelas dan peserta kelas yang online melalui kamera yang sudah disiapkan. Setelah dosen menulis di sini, dosen juga bisa sharing atau membagikan kepada mahasiswa yang ada di rumah
ya, atau yang berkuliah secara online ya. Jadi apa yang dilihat di kelas itu sama yang dilihat oleh para mahasiswa yang ada di rumah karena kita menggunakan kamera. Nah, smartboard ini juga menggunakan PC yang menggunakan sistem operasi Windows. Jadi kita bisa lihat seandainya kita mau menggunakan sistem operasi bawaan daripada smartboard ini, maka kita bisa lihat ini adalah sistem operasi Android ya, seperti ini tampilannya. Namun jika dosen atau pengajar tersebut terbiasa menggunakan sistem operasi Windows yang biasa ada di komputer masing-masing, maka tinggal memilih tampilan Windows. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan ini tampilan yang mungkin biasa dilihat oleh orang-orang yang biasa menggunakan komputer. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menggunakannya adalah dosen tinggal menjalankan aplikasi yang diperlukan untuk pengajaran hybrid. Nah, apa saja yang diperlukan? Yang pertama yang diperlukan itu otomatis kita memerlukan aplikasi teleconference. Dalam hal ini kita menggunakan Zoom. Ya, menggunakan Zoom. Jadi sudah terinstall. Kemudian yang kedua, kita menggunakan aplikasi Learning Management System. Nah, Universitas Advent Indonesia sudah menerapkan atau mengimplementasikan Learning Management System berbasis Moodle yang dapat kita lihat di sini. Ya, jadi ini adalah Learning Management System daripada Universitas Advent Indonesia, di mana dosen bisa memberikan tugas, memberikan materi, memberikan ujian melalui aplikasi ini. Dan ini bisa diakses secara online, baik dari ruangan kelas ini maupun dari rumah atau mahasiswa yang belajar secara online. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kemudian perlu aplikasi apa lagi? Mungkin kita perlu aplikasi presentasi seperti PowerPoint dan lain-lainnya, dan aplikasi penunjang lain, pemutar video atau pemutar gambar atau pemutar suara. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana menggunakan aplikasi yang tadi sudah disebutkan di dalam hybrid class. Nah, yang pertama yang perlu kita jalankan adalah kita menjalankan aplikasi teleconference. Dalam hal ini kami menggunakan aplikasi Zoom. Jadi kita jalankan aplikasi Zoom-nya seperti ini. Zoom Meeting. Nah, ini kebetulan sudah dihidupkan Zoom Meeting. Ya, seperti ini. Nah, maka Zoom Meeting ini nanti akan melihat semua peserta kelas yang mengikuti kelas atau perkuliahan secara online. Ya, kalau yang di dalam kelas otomatis tidak perlu membuka aplikasi Zoom Meeting karena mereka ada bersama-sama kita. Nah, ini ditujukan untuk mereka yang mengikuti perkuliahan secara online karena ini salah satu aplikasi untuk tatap muka secara online. Kita bisa menggunakan aplikasi apa saja, namun dalam hal ini UNAI menggunakan Zoom ya. Nah, selanjutnya adalah ketika ini sudah kita aktifkan, maka kita bisa melihat peserta-peserta kelas. Kebetulan ini contoh kelas ini hanya 3. Nah, kamera utama ini adalah kamera yang akan menyorot kegiatan dosen di dalam kelas. Jadi kita bisa zoom out, ya, zoom out seperti zoom ya, zoom out, ataupun zoom in, ataupun kita bisa membelokkan arah kamera ya, agar peserta kelas yang online bisa juga menangkap suasana atau experience daripada kelas tersebut. Jadi tergantung posisi daripada kamera, bisa diletakkan agak ke depan atau ke belakang seperti itu. Jadi agar peserta kelas secara online bisa mendapatkan suasana atau experience berkuliah. Nah, yang selanjutnya adalah sang dosen itu adalah menyiapkan materi. Ya, tadi disebutkan ada materi presentasi. Jika dosen tersebut menggunakan materi presentasi, maka dia bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Office, yaitu Word, Excel, PowerPoint dan sejenisnya untuk menjelaskan materi. Nah,
Dalam hal ini contoh, apabila dosen itu sudah menyimpan semua materinya di penyimpanan online, maka dosen tinggal mengakses ya. Jadi kita tinggal mengakses materi di dalam penyimpanan online. Sebagai contoh, ini adalah materi yang akan kita lihat. Oke, karena layarnya touch screen, kita akan mengambil materi. Ini adalah contoh digital marketing. Kita jalankan langsung dari Drive, ini Google Drive. Nah, kemudian materi ini kita sharing ke Zoom, ya, sehingga mahasiswa yang ada di rumah juga bisa melihat materi ini, tidak melalui kamera, ya, tidak melalui kamera yang ini, tapi mereka juga bisa melihat melalui sharing. Nah, yang kita lakukan adalah kita share screen. Ya, kita share screen materi yang akan dilihat oleh mahasiswa. Nah, setelah kita klik, kita pilih, kita share, maka ini akan tampil di komputer atau handphone mahasiswa tersebut. Ya, jadi ini materinya akan lihat. Ya, jadi aplikasi yang kita share dilihat. Nah, bagaimana dosen mau melihat peserta? Maka peserta kelas akan otomatis pindah ke extended monitor, ya. Jadi makanya saya bilang kenapa harus ada extended, supaya dosen bisa melihat, oh ini loh peserta kelasnya, seperti itu, ya. Jadi peserta kelasnya kita bisa lihat. Nah, kemudian ketika kita menjelaskan materi ini, maka apa yang dijelaskan dosen di kelas ini akan sama seperti yang ada di handphone atau laptop mahasiswa yang kuliah secara online. Jadi ini akan sama. Seandainya dosennya coret-coret bagaimana? Nah, seandainya kita bukan coret-coret ya, menjelaskan menggunakan annotate, kita aktifkan annotate-nya. Maka apa yang dijelaskan oleh dosen tersebut akan terlihat juga di handphone. Kita lihat di handphone kita. Jadi yang ditulis di papan itu akan sama seperti yang ada di handphone atau yang ada di laptop mahasiswa yang berkuliah online. Jadi kita saksikan di sini coretan. Di sini coretan daripada dosen. Kemudian di sini adalah view dari video utama daripada dosen tersebut. Inilah konsep daripada hybrid learning, ya, di mana sebenarnya dosen tidak perlu lagi membawa laptopnya, karena di sini sudah ada komputer, materi tinggal dosen itu siapkan, mungkin cukup menyimpan di video penyimpanan online atau di flash disk. Nah, sehingga dosen tinggal datang dan mengajarkan dan tinggal share screen, sehingga apa yang dijelaskan di sini sama seperti yang dilihat mahasiswa yang ada di rumah atau yang belajar online. Nah, inilah secara garis besar konsep hybrid learning. Nah, aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat digunakan itu banyak. Tergantung dosen tersebut atau pengajar tersebut, dia akan sharing apa. Itulah konsep hybrid class dan hybrid learning yang diimplementasikan oleh Universitas Advent Indonesia. Semua konsep ini dan implementasi ini dikerjakan oleh staf dosen Universitas Advent Indonesia dan dibantu oleh apa? Oleh mahasiswa-mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah di Universitas Advent Indonesia. Universitas Advent Indonesia siap menyambut Anda, mahasiswa baru, mahasiswa lama, untuk datang berkuliah di UNAI. Kami tunggu Anda di sini. Jangan lupa klik pmb.unai.edu. Kami tunggu Anda di sini. Mari bergabung dengan UNAI. Tuhan memberkati.